Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 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 La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para alim ulama yang kami hormati, para tokoh masyarakat yang kami hormati, Bapak, Ibu, Saudara, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali dengan Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Tak lupa pula kita irimkan salawat beserta salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Bapak, Ibu, jamaah salat Idul Fitri yang saya hormati, pagi ini kita hadir, duduk dan bersimpuh tanpa sekat pembeda dengan niat yang sama dan dalam suasana batin yang sama, yaitu mengagungkan syiar Allah menjalankan salat Idul Fitri. Kami bangga dan senang bisa merayakan hari kemenangan Idul Fitri 1445 Hijriah bersama Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, anak-anak, jamaah dan keluarga dalam suasana yang damai. Kebersamaan inilah yang menjadi dambaan kami sehingga kami pengurus Masjid Jami Al-Ikhlas bersepakat mengemban tugas melayani dan memfasilitasi jamaah dalam beribadah, meningkatkan kualitas nilai-nilai ubudiyah dan muamalah, dan membangun kebersamaan dan mengokohkan ukhuwah. Sebagai pelayan dan fasilitator, kami pengurus Masjid Jami Al-Ikhlas punya kewajiban menyampaikan laporan kepada jamaah. Yang pertama adalah yang bertindak sebagai Imam Idul Fitri hari ini 1445 Hijriah adalah Ustaz Naufal Habibur Rahman, dan yang bertindak sebagai Khatib Idul Fitri adalah Ustaz Emil Habibillah. Alhamdulillah, beliau-beliau semua sudah ada di tengah-tengah kita. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan laporan mengenai kegiatan dan keuangan selama bulan Ramadan 1445 Hijriah di Masjid Al-Ikhlas. Yang pertama, laporan kegiatan pelaksanaan sholat tarawih. Alhamdulillah, sholat tarawih selama bulan Ramadan terlaksana dengan lancar dan khusyuk, diikuti oleh antusiasme jamaah yang baik. Kajian Ramadan telah diadakan kajian Ramadan setiap Sabtu dan Ahad ba'da subuh dengan tema-tema seputar keutamaan bulan Ramadan dan peningkatan kualitas ibadah. Kegiatan pesantren Ramadan selama 2 hari. Kegiatan buka puasa rutin dan buka puasa bersama atau iftar jamaah. Sejumlah kegiatan buka puasa bersama diadakan untuk mempererat ukhuwah Islamiyah antar jamaah. Kegiatan i'tikaf dan qiyamul lail di 10 malam terakhir Ramadan. Kegiatan santunan kepada yatim dan duafa. DKM Masjid Al-Ikhlas telah menyalurkan santunan kepada 25 anak yatim piatu dan 1 duafa dengan anggaran 5,4 juta. Kegiatan penerimaan dan penyaluran zakat fitrah serta zakat mal. Adapun laporan keuangan. Laporan keuangan yang terperinci akan kami sampaikan secara terpisah di papan pengumuman. Namun secara umum, alhamdulillah, dana yang terkumpul selama Ramadan dapat digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan Ramadan dan operasional masjid.
Laporan pemasukan Ramadan 1445 Hijriah sebesar 38.690.000. Laporan pemasukan zakat fitrah yang berupa uang dari 490 jiwa sebesar 23.695.000 dan yang berupa beras dari 231 jiwa sebesar 622 kilogram. Laporan pemasukan zakat mal terdiri dari 9 orang muzaki, yaitu Bapak Agus Saningan, Ibu Rizkyati, Nuri Rahmawati, keluarga Haji Asmuni, Mekah Putra bin Salahuddin, Ayu Rahmawati, Sri Haryatina, dan Bapak Muhammad Yunus. Dengan sebesar seluruhnya Rp15.897.000. Dan adapun rincian pengeluarannya adalah sebagai berikut. Untuk guru-guru TPA sebanyak 6 orang, untuk para asatidz Masjid Al-Ikhlas, untuk para jemaah Masjid Al-Ikhlas, dan sisanya adalah untuk para warga sekitar yang fakir dan miskin. Alhamdulillah. Selanjutnya dalam kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak, Ibu, Saudara yang memberikan kepercayaan kepada kami, sehingga sumbangan dan bantuan baik berupa uang, makanan, minuman, dan lain-lainnya mengalir begitu banyak. Semoga kiranya Allah menggantikannya dengan lebih banyak dan memberikannya pahala berlipat ganda. Kami juga mohon maaf kepada Bapak, Ibu, Saudara atas semua kesalahan dan kekeliruan kami, khususnya warga masyarakat terdekat yang terganggu kenyamanannya oleh adanya kegiatan di Masjid Jami Al-Ikhlas. Akhirnya, kami atas nama DKM dan Panitia Ramadan serta Idul Fitri Masjid Jami Al-Ikhlas Kebon Baru mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum kullu 'amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima puasa kita setiap tahunnya. Semoga senantiasa kita dalam kebaikan. Minal 'aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali dan orang-orang yang menang. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Sawu sufufakum fa inna tasbiyat as-sufuf sama misalah. Diluruskan dan dapatkan sofnya tarasu wa'tadilu. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin.
Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allah. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. الحمد لله الحمد لله الذي جعل عيد الفطر للمسلمين بعد رمضان والذي خلق الإنسان وعلمه البيان الذي جعل العلم سببا لصحة الإسلام والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم المنن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أظهر دين الحق على سائر الأديان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يحشر
معشر الإنسان أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang semoga senantiasa Allah berikan rahmat dan ampunan. Tiada kata yang lebih pantas mengalir melalui lisan kita pada kesempatan pagi yang cerah dan bahagia melainkan kalimat syukur kita ke atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalimatut tahmid, kalimatut takbir, kalimatut tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Rasa syukur kita atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita, atas nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, atas nikmat keimanan dan ketakwaan yang Allah tanamkan pada diri kita. Yang demikian itu adalah cerminan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum." Yang demikian itu adalah agar kalian kemudian melengkapi bilangan yang telah ditentukan, wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum. Kemudian agar kalian bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kalian, wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian menjadi hamba yang pandai bersyukur. Rasa syukur kita ini yang kemudian dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika suatu saat ditanya oleh anaknya Fatimah, "Wahai ayahku, kenapa engkau seorang nabi, engkau seorang rasul, engkau sebaik-baik manusia, kenapa engkau telah dijamin masuk surga, engkau telah diampuni dosa-dosanya baik yang lalu ataupun yang akan datang, kenapa engkau masih mau kemudian sholat sampai hingga kakimu bengkak-bengkak?" Kemudian Rasul menjawab, "Awala akuna 'abdan syakura." Apakah salah kemudian apabila aku menjadi hamba yang bersyukur? Salahkah kemudian apabila ibadah ini adalah bukti dan wujud dari syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian juga bagaimana seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai satu bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika mengatakan, "Kalaulah seandainya aku tahu Allah Subhanahu wa taala menerima satu amalku saja, maka sungguh aku mengharapkan kematian itu saat ini menjemputku." Jamaah sekalian, sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berikan hidayah kepada kita untuk kemudian bisa melalui satu bulan penuh perjuangan, satu bulan penuh perlombaan, bulan Ramadan yang di dalamnya
didapatkan amal-amal soleh. Allah berikan kepada kita nikmat hidayah yang dengannya kemudian kita mampu melaksanakan puasa itu sendiri yang juga berada dalamnya rangkaian ibadah-ibadah sunnah. Maka kemudian bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala telah setting, telah kondisikan sebagai satu tempat madrasah kita sekolah, kita menuntut ilmu, kita mendulang kebaikan. Allah jadikan Ramadan itu syahrul mubarak, bulan yang sangat penuh dengan keberkahan. Keberkahan yang dimaknai adalah kebaikan yang tidak akan pernah habis, kebaikan yang akan senantiasa bertambah. Bagaimana kemudian pada saat bulan Ramadan Allah bukakan pintu surga yang kemudian dengannya dipermudah kita untuk beramal soleh, yang kemudian juga Allah tutup pintu neraka yang dengannya kemudian Allah batasi kita, lebih tahan kepada diri kita untuk tidak melakukan kemaksiatan. Yang dengan itu kemudian kita dapati kemudahan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita untuk puasa, padahal mungkin di 11 bulan yang lalu kita amat sangat sulit untuk berpuasa. Mudah kita untuk melaksanakan qiyamul lail. Kita lihat bagaimana masjid-masjid penuh diisi oleh para jamaah. Para kaum muslimin berbondong-bondong datang ke masjid untuk beribadah, melaksanakan sholat qiyamul lail yang mungkin mohon maaf 11 bulan yang lalu terasa amat berat bagi kita untuk kita laksanakan. Membaca Al-Quran, bagaimana kita dapati kemudian dalam 1 bulan yang lalu ada yang mungkin selesai khatam 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan mungkin sampai puluhan kali. Allah mudahkan mereka untuk kemudian beramal. Allah berikan hidayah yang amat sangat besar, kemudahan untuk beramal. Dan dengan itu kemudian mari kita syukuri, mari kita wujudkan bentuk syukur kita ini dengan bertahlil, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka kembali tadi amal soleh yang sudah kita kerjakan, salat malam yang kita dirikan, sedekah yang kita keluarkan, kemudian qiraah bacaan Al-Quran yang kita baca, amal-amal itu jangan lantas kemudian menjadikan kita lalai, menjadikan kita mudah berpuas diri, merasa cukup karena telah berlomba berusaha selama 1 bulan yang lamanya. Sebagaimana tadi dicontohkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, orang terbaik, Allah sudah jamin masuk surga, Allah ampuni dosanya. Tapi dengan demikian masih kemudian merasakan, kalaulah saya tahu 1 rakaat sholat saja yang Allah terima, maka hari ini aku berharap Allah cabut nyawaku. Lalu lantas bagaimana dengan kita yang bukan sahabat, yang belum dijamin masuk surga, yang tidak dijamin sebagai sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin amal yang pasti amalnya sangat berbeda, sangat jauh dengan para sahabat. Kok sampai berani kita mungkin merasa kita sudah cukup, merasa cukup dengan amal yang kita kerjakan, padahal kita tidak tahu satupun amal mana yang kemudian Allah terima. Bahkan ada sahabat Umar bin Khattab, saking takutnya Umar bin Khattab, orang terbaik, nomor 3 setelah Nabi Muhammad, Abu Bakar kemudian Umar, orang terbaik nomor 3 yang juga Allah jamin untuk masuk surga, mengatakan kalaulah suatu saat nanti ada pengumuman ada 1 orang yang tidak masuk surga, maka aku khawatir 1 orang itu adalah aku, kata Umar bin Khattab. Beda mungkin halnya dengan kita. Kalau ada 10 nama pengumuman yang tidak masuk surga, mungkin kita sudah pede. Alah, cuma 10 nama, masa sih nggak lolos? Kan banyak orang yang lolos.
Mari kita contoh para sahabat dan Nabi kita. Tidak kemudian merasa puas, mudah merasa puas dengan apa amal yang telah mereka kerjakan. Yang demikian itu tercermin mereka amalkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatir yang ayat 29. Bagaimana Allah mengatakan yang menggambarkan, yang ayat ini menggambarkan amalan ketika bulan Ramadan. Innal ladzina yatluna kitaballah, orang yang baca Al-Qur'an. Kita baca Al-Qur'an sampai berjuz-juz, sampai khatam berkali-kali pada saat bulan Ramadan. Wa aqamus shalah, kemudian mereka mendirikan salat. Tidak hanya salat 5 waktu saja yang kita dirikan, bahkan salat sunnah pun kita selalu upayakan. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, mereka juga menginfakkan, bersedekah baik dalam kondisi yang terang-terangan maupun tersembunyi. Yarjuna tijaratan lan tabur, ibadah-ibadah tadi dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak akan pernah rugi. Yang demikian itu karena liwafiyahum ujurahum, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri yang nanti akan menyempurnakan amalan ibadah itu. Maka kemudian kita dapati ketika bulan Ramadan, Allah berjanji satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 minimal. 10 kebaikan bisa dilipat gandakan lagi menjadi 70. Yang 70 kemudian Allah akan melipat gandakan menjadi 100 lipatan. Dan wallahu yudha'ifu liman yasha, dan kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang telah ditetapkan itu Allah akan lipat gandakan dengan bilangan yang tidak terhingga untuk hamba-hamba yang Ia kehendaki. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala yang akan menyempurnakannya. Ketika setelah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan pahala itu, dikatakan faminhum sabiqun bil khairati biidznillah. Pada saat bulan Ramadan kita dapati mungkin 3 kelompok utama. Faminhum zalimun li nafsi, ada yang zalim kepada diri mereka sendiri, tidak puasa. Waliyadzubillah, mungkin tidak puasa, mungkin puasa namun tidak dijaga ibadah dan akhlaknya. Faminhum muqtasid, ada yang biasa-biasa saja jemaah. Ada yang kemudian beribadah tapi seadanya, sesempatnya, bukan berusaha menyempatkan, memberikan kondisi yang terbaik untuk Ramadan. Dan yang terakhir adalah faminhum sabiqun bil khairati biidznillah. Kita juga lihat pada bulan Ramadan yang lalu orang-orang yang berlomba-lomba, mereka jadikan momen Ramadan itu sebagai momen perlombaan, momen perjuangan, bukan hanya sekedar momen latihan dan coba-coba. Yang kemudian itu Allah katakan jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'ah. Mereka itu telah akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga Aden, yang di dalamnya Allah berikan perhiasan-perhiasan yang dari emas dan dari mutiara. Wa libasuhum fiha harir, dan Allah berikan kepada mereka baju-baju yang terbuat dari kain sutra. Kemudian setelah orang-orang itu masuk ke dalam surga, apa yang pertama kali dikatakan oleh penduduk surga? Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Alhamdulillah, mereka berkata bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan annal hazan, perasaan sedih, perasaan gundah gulana, takut kita kalau amal ibadah kita selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mereka masuk, mereka tahu bahwasanya amal mereka telah Allah Subhanahu wa taala terima. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Tidak hanya kemudian Allah terima amal ibadah mereka, tapi Allah juga senang, Allah bahagia, Allah mengampuni dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita beramal, kita kerjakan amal-amal saleh yang sedemikian banyak itu. Lantas kemudian apa yang kita kerjakan setelah Ramadan telah usai?
Apa yang akan kita lakukan ketika Ramadan telah pergi dari kita? Ramadan telah usai, Ramadan telah pergi, Ramadan telah tiada. Yang tersisa hanya amalan, hanya pahala atas amalan yang telah kita kerjakan. Lantas kemudian, maka bagi setiap orang telah Allah tetapkan pahala masing-masing. Karena dalam perlombaan pasti ada yang namanya yang menang. Dalam perlombaan ada yang juara satu, ada yang kemudian tidak juara, ada yang kemudian juga kalah, ada juga yang biasa-biasa saja. Maka setiap orang telah mengambil hadiahnya, setiap orang telah mengambil pahalanya. Bukankah doa kita setiap berbuka puasa, zahabat waba'u wa badalatil 'uruqu wa tabatal ajru wa tabatal ajru, pahala untuk kita masing-masing telah Allah tetapkan. Pahala yang sekian banyak itu dari ibadah puasa, dari qiyamul lail, dari bacaan Quran kita telah Allah tetapkan sesuai dengan kadar yang telah kita kerjakan. Maka kemudian apa pesan setelah kita selesai selama perjuangan perlombaan 1 bulan ini? Pesan yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang amat sangat masyhur, pesan ketakwaan, pesan yang mungkin selalu disampaikan oleh khatib Jumat setiap hari Jumat. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah kebaikan atau maksiat dan keburukan yang kalian lakukan itu dengan kebaikan yang dengannya akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah dan bergaullah dan bersosiallah dengan manusia dengan sebaik-baik akhlak. Ittaqillaha haitsuma kunta. Mari, kalau di bulan Ramadan yang lalu selama 30 hari 1 bulan kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, salat selalu kita jaga, sedekah selalu kita upayakan. Yang biasanya mungkin dagang tidak jujur, tapi ketika berpuasa diusahakan sejujur mungkin karena takut nanti pahalanya berkurang, atau kemudian dia termasuk daripada golongan yang hanya mendapatkan lapar dan haus. Yang ketika puasa, bagaimana dia bisa menjaga lisannya untuk puasa, telinganya untuk puasa, penglihatannya untuk puasa, anggota badannya juga untuk puasa, dimanapun dan kapanpun. Maka setelah Ramadan, mari kita lanjutkan ittaqillaha haitsuma kunta. Kita lanjutkan semangat spirit ketakwaan ini bahkan setelah Ramadan tiada, dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Kemudian yang kedua, nasihat untuk kita setelah Ramadan adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau di hadis ini kita dianjurkan untuk kemudian mengikuti keburukan maksiat yang kita kerjakan dengan kebaikan, dengan tujuan agar dosa dan maksiat itu Allah ampuni dan dihapuskan. Maka sama halnya wa atbi'is sayyi'ah wa atbi'il hasanata bil hasanah. Maka mari kebaikan yang telah kita kerjakan selama 30 hari 1 bulan yang lalu, mari kita ikuti, mari kita jaga konsistensinya setelah Ramadan ini. Kita tahu bahwasannya bulan Ramadan dipenuhi dengan ibadah-ibadah yang dijanjikan untuk kita dapatkan ampunan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa akan Allah ampuni dosa yang telah lampau. Kemudian man qama, barang siapa yang salat qiyamul lail, salat tarawih dengan iman dan mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah ampuni. Bahkan setiap malamnya di bulan Ramadan 1 bulan full berisi tentang ampunan untuk setiap hambanya. Otaqa'u minan nar, bahwa setiap malam pada bulan Ramadan terdapat pembebasan untuk hamba-hambanya daripada neraka. Maka kemudian setelah kita dapatkan ampunan, bersih kita,
daripada dosa-dosa, bersih kita daripada maksiat-maksiat itu. Yang selanjutnya adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Takwa kita membawa pahala yang tiada batasnya. Takwa kita membawa kita kepada derajat as-salihin. Kemudian kita sudah berusaha, pahala kita sudah banyak. Kemudian kita ikuti keburukan yang kita laksanakan dengan kebaikan, yang dengannya kemudian Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, yang inti, yang menjadi pokok utama adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Mari kita bergaul, kita bersosial, kita berhubungan dengan sesama dengan sebaik-baik akhlak. Kenapa demikian jemaah? Karena Rasul pernah mengabarkan kepada kita, ada kelompok dari umatnya yang kelak datang membawa sedemikian banyak pahala, namun ternyata habis lantaran dia tidak wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, tidak berakhlak, tidak beretika, tidak bermoral, tidak bergaul dengan sesama manusia dengan sebaik-baik akhlak. Bagaimana kemudian dikabarkan dalam hadis itu Rasul mengatakan, atadruna manil muflis? Rasul bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang rugi, orang yang bangkrut, orang yang melarat itu? Kemudian para sahabat kompak mengatakan kepada jamaah, yang melarat al-muflisu indana ya Rasulullah, orang yang bangkrut, orang yang rugi, orang yang kasihan dari kelompok umatku itu adalah orang yang laisa lahu dirham wala mata, orang yang enggak punya duit, enggak punya harta. Namun kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muflisu min ummati. Ketahuilah wahai para sahabatku, orang yang bangkrut, rugi dan melarat itu dari umatku adalah mereka ya'ti yaumil qiyamati bis-sholati waz-zakati was-shaum. Orang yang kelak pada hari kiamat datang membawa pahala sholat, pahala zakat, sedekah, infak, dan pahala puasa. Waqad syatama hada. Tapi orang tersebut tidak berakhlak, tidak wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Waqad syatama hada. Dia beribadah, sholatnya bagus, tahajudnya jempol, bacaan Qur'annya berjus-jus, hatamnya berkali-kali, puasanya selalu dijaga. Namun dia kadang suka mencaci maki sesama saudaranya. Wa ya'ti qad syatama hada wa qadhafa hada. Dan pada kesempatan yang lain ia juga kadang suka memfitnah, menuduh hal yang tidak benar kepada saudaranya. Wa akhadha mala hada. Kemudian dia juga kadang pernah mengambil harta orang lain, memakan harta orang lain dengan tidak hak, dengan tidak benar. Wa safaka dama hada. Kemudian ia juga menumpahkan darah orang lain. Wasafaka dama hada. Kemudian dikatakan wa dhalama hada wa daraba hada. Dia menzalimi saudaranya, dia memukul saudaranya. Kemudian dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa yu'ta hada min hasanati wa hada min hasanati. Kebaikan yang tadi dia terima, salat, zakat, infak, puasa, yang ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas pahalanya. Diambil kebaikannya, fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Diambil kebaikannya yang banyak itu, kemudian diberikan kepada orang-orang yang tadi dia zalimi. Ini yang diterima pahalanya. Lalu bagaimana kita yang belum tentu diterima amal ibadah kita? Fa in faniyat hasanatuh. Sampai kemudian dikatakan dalam hadis ini, ternyata sampai habis kebaikan yang ia bawa. Fa qabla an yuqda alaih, sampai habis pahala yang ia punya, tapi masih berjejer orang yang antri.
untuk mengambil kebaikannya, namun sayang kebaikannya habis. Kemudian apa yang terjadi? Fa'ukhida min khotoyahum. Kemudian karena pahalanya habis, tidak bisa ditransfer kepada saudara yang ia zalimi, yang ia sakiti tadi, diambil dosa-dosa dari orang-orang yang ia zalimi itu. Faturiha alaih. Kemudian dosa itu dicampakkan ke dalam orang yang zalim itu. Tsumma turiha finnar. Kemudian orang yang tadi sudah bawa sekian banyak pahala, Allah hempaskan, Allah campakkan, Allah masukkan ke dalam api neraka. Wal'iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita daripada golongan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terima amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan istiqomahan kepada kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pelajaran terakhir yang bisa kita ambil bahwa mari sekali lagi kita jaga momen ini, momen takwa, momen yang sudah kita isi dengan kebaikan-kebaikan, dengan tidak melupakan bahwa ada sisi sosial yang juga harus kita jaga. Maka Idul Fitri, hari yang dijanjikan sebagai hari berbahagia untuk kita kaum muslimin seluruhnya, khususnya yang berpuasa, lisaimi farhatan, bagi yang berpuasa akan mendapatkan, dijanjikan dapat dua kebahagiaan inda fitri, kebahagiaan di dunia ketika ia berbuka ketika berbuka hingga hari ini yang dimaksud adalah Idul Fitri, dan wafatun inda liqa'i rabbik, dan kebahagiaan kelak di akhirat ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata kebahagiaan yang paling utama bukan masuk surga saja, bukan kemudian apa yang kita mau Allah turuti, tapi kebahagiaan ahli surga yang paling tinggi adalah ketika kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu muka-muka kita berseri, senang gembira, layaknya hari ini semuanya berseri-seri. Wa wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Karena pada hari itu mereka bisa melihat wajah Tuhannya. Jamaah sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita daripada golongan-golongan yang merugi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. ويا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل ركوعنا، اللهم تقبل سجودنا وتعبدنا وتخشعنا وتمم تكسيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المتروبين. اللهم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك حسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمه. اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل أعمالنا. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, terimalah segala amal ibadah kami ya Allah, dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang abrar, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang siddiq, para syuhada, para salihin, dan para nabi. Dan kumpulkanlah kami di sana bersama di surgamu yang paling tinggi, Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim.
العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.